Kira-kira gimana nih Kak kesannya setelah menonton Semalam Masa Silam gitu? Aku seneng banget nonton Semalam Masa Silam, itu banyak sekali nostalgia dari metode-metodenya Kais, apalagi aku dulu sempat ikut kelasnya Kais beberapa tahun yang lalu. Ada beberapa nostalgia dengan metode-metode teater satu yang menurutku sangat unik, dan beberapa teman-temanku juga terkoyak perasaannya karena banyak hal yang mengingatkan terhadap konsep pulang, terus mengingatkan terhadap konsep perkotaan yang cepat berubah gitu. Jadi ini sangat benar-benar pecah gitu, pecah dan sangat membuat kita berpikir dan merasa di waktu yang bersamaan. Kalau boleh pilih bagian mana yang paling, ada tidak? Aku suka banget bagian yang tiba-tiba semuanya buka payung. Semuanya tiba-tiba buka payung, terus hijau, semuanya jadi hijau. Terus tiga dialog dialog paralelnya pasangan-pasangan Semiramis dan Karel itu. Terus aku juga suka pas lagi itu ngingetin aku sama Arep Gugat sedikit gitu, bercandaan yang selorohan khas teater satu, khas Lampung gitu. Aku seneng banget sih. Kayak gitu aja. Ya. Terima kasih banyak ya. Ya, sukses terus teater satu. Kira-kira bagaimana nih Mbak perasaannya setelah menonton Semalam Masa Silam mengunjungi? Agak sulit nih diomongin karena campur aduk gitu ya. Tetapi rasanya cukup lengkap merepresentasikan apa yang kita rasa dan pikirkan terkait saat ini yang kita hadapi, masa lalu yang emang benar-benar kita lupain gitu ya, karena udah sibuk, udah macem-macem gitu. Jadi sangat ini sih, kayak ada yang bolong gitu di dada ya habis selesai ini. Itu sih kesan saya. Kalau boleh pilih, walaupun mungkin susah, kira-kira bagian mana yang paling sampai saat ini masih membekas dan teringat? Yang paling membekas dan teringat itu yang cewek berempat yang pakai baju putih, pakai payung, yang mengingatkan bahwa banyak hal itu pada akhirnya gak penting gitu ya. Karena pada akhirnya hal-hal yang kita laluin itu cuma membentuk kita jadi diri kita sekarang. Jadi bagian itu sih kayaknya yang Mas Gandhi ada di tempat tidur, terus ada Raras dan lain-lain bawa payung berkeliling. Itu dialognya kuat banget sih. Dan menurut saya ini lebih dari pentas teater gitu ya, tetapi lebih ke pendidikan psikologi kayaknya. Itu sih. Yang terakhir kira-kira pesannya untuk teater satu atau untuk pertunjukan ini kira-kira? Saya melihat pentas ini harus dibawa ke pentas yang lebih besar. Dikelola oleh suatu badan atau suatu lebih ke angkat di komersial dan bisa ditonton lebih banyak orang. Karena ini menurut saya cukup luar biasa sih. Sayang banget kalau yang menyaksikan tuh hanya segelintir orang saja gitu. Saya pengen orang lebih banyak yang terinfluence, kira-kira gitulah. Pengennya begitu, amin. Baik, terima kasih, itu saja mungkin Mbak. Makasih ya, terima kasih buat pertunjukan yang hebat hari ini. Selamat Teater Satu, thank you. Kak, Iya. bagaimana kira-kira perasaannya setelah menonton Semalam Masa Silam mengunjungiku? Terserah siapa duluan. Sok duluan. Rasanya penuh sekaligus hampa gitu ya. Rasanya kayak dibuka kembali gitu, kayak di-expose apa yang coba aku tahan, apa yang coba aku sembunyikan, seperti di-expose lagi tapi dengan cara yang halus, yang indah, yang tidak menyinggung gitu. Perasaan yang pertama muncul itu campur aduk yang pasti. Karena menurut aku pribadi, setiap dialognya itu seperti merefleksikan sesuatu gitu. Kayak banyak sekali makna dari tiap-tiap dialognya yang menyentuh personal untuk aku gitu. Jadi itu dia, di akhir ini semuanya jadi terasa campur aduk aja gitu. Sekarang aku mau tanya Kak, kalau boleh pilih kira-kira
part mana yang sampai saat ini masih membekas banget atau paling favorit deh atau bagaimana gitu? Yang paling membekas yang paling membekas itu ketika Mas Gandhi masuk di antara Gogo ya. Gogo sama siapa satu lagi, Didi ya, Gogo sama Didi, lalu bilang kenapa kamu tidak mau meletakkan bebanmu gitu, karena nanti aku tidak punya peran gitu. Lalu ketika diambil dia, Mas Gandinya jadi menangis, ya itu. Sama yang awal sekali di bagian Kak Emma dan pasangannya itu bilang pokoknya aku sedang mengingat-ingat gitulah kata Kak Emma, terus ada aku di sana dan dialog selanjutnya gitu. Masnya? Aku rasa kita semua sepakat bagian yang melepaskan beban itu adalah bagian yang paling menyentuh gitu. Terus untuk satu lagi aku punya bagian favorit, itu bagian di menjelang terakhir ketika cuman ada lagu diputar dan permainan blocking para aktor di atas panggung ini yang pokoknya tanpa dialog, cuman ada lagu. Terus ketika laki-laki yang membawa bunga itu menghampiri satu sama lainnya, itu indah banget. Iya itu juga. Pertanyaan terakhir, kira-kira pesan untuk pertunjukan ini ke depannya atau teater satu, kira-kira dari kakak-kakaknya apa? Tolong buat Semalam Masa Silam Mengunjungiku ini tidak berkesudahan, maksudnya terus ada lagi gitu. Karena aku mau lihat lagi terus-menerus untuk ngingetin aku lagi gitu. Ya. Masnya gimana? Bisa nggak sih jadi film ini? Gitu Ya, aja biar sih. bisa diputer balik lagi gitu. Bisa diingat. Iya. Oke, gitu biar selalu bisa mengunjungi masa silam ya. Iya. Oke, gitu aja kakak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertunjukan Semalam Masa Silam pertunjukan Semalam Masa Silam Mengunjungiku, kesannya setelah menonton tuh campur aduk, dibawa kemana-mana, banyak perasaan dan banyak kesan yang dimunculkan di pertunjukan ini. Dari mulai bagaimana orang-orang berkata-kata di panggung, bagaimana juga bergerak, dan semuanya gitu, banyak sekali yang bisa dirasakan dan dinikmati di pertunjukan ini gitu, dan dibawa kemana-mana, terombang-ambing. Mengambing. Oke, kalau boleh tahu atau mungkin saja tidak bisa sih, pilih salah satu part paling favorit atau apa yang paling membekas sampai saat ini gitu, itu kira-kira yang mana? Yang paling membekas itu waktu kalimatnya apa ya? Kalimatnya itu mencuci terus sambil sambil mencuci dilempar batu terus kepalanya benjol sebesar buah duku. Nah itu kalimat yang memorable buat saya karena jadi membayangkan imajinya. Kalau adegan tentu saja adegan banyak sekali ya yang memorable, tapi yang paling memorable yang bagian Gogo, Didi dan Lucky ya, karena ya lumayan familiar dengan skripnya gitu, jadi membayangkan adegan itu di tengah ini tuh jadi satu kesan yang ya itu tadi kayak kita dibawa kemana-mana imajinya gitu. Yang terakhir nih Mas, kalau boleh minta kira-kira pesan apa untuk pertunjukan ini atau untuk teater satu, kira-kira bagaimana? Teater satu apa ya pesannya? Teater satu maju terus dan semoga tetap bergerak dalam segala situasi, dan saya terima kasih sekali malam ini di pertunjukan Semalam Masa Silam Mengunjungiku. Saya melihat lagi bagaimana kekuatan satu kelompok teater dengan anggota-anggotanya, dengan para pemain yang solid, yang kuat gitu, itu
menunjukkan juga bagaimana kualitas kelompok, interaksi kelompok itu bisa menghasilkan satu pertunjukan yang kuat juga gitu, dan semoga terus ada dan bergerak gitu, karena teater bagaimanapun satu medium yang sekarang mungkin mungkin teater sekarang tidak terlalu banyak diminati, tetapi ketika melihat teater satu dari Lampung ini rasanya kok kalimat tadi harus dihapus gitu. Jadi teater itu tetap satu cara menyampaikan sesuatu yang tetap relevan, tetap valid, dan maju terus teater satu Lampung. Iya, terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Setelah menonton Semalam Masa Silam Mengunjungiku, bagaimana kira-kira perasaannya, kesannya? Apa ya, kalau ditanya perasaan, campur aduk lah ya ketika berbicara tentang masa silam yang datang mengunjungi. Cuman aku pengen lihat sekarang teater satu perjalanannya udah kemana-mana ini kan, dan ternyata lewat KIS ini, Iswadi Pratama, menurutku teater satu itu tetap memberikan penawaran-penawaran yang menarik. Jadi kalau ditanya perasaan-perasaan juga susah, mau kemana perasaan. Saya. Oke. Mengenai pertunjukan tadi, kalau boleh pilih atau kalau masih diingat, kira-kira bagian mana yang paling favorit gitu, paling membekas gitu, Mas? Sebenarnya itu kan rata-rata adegannya, tapi kalau dibilang yang paling itu gak tahu kenapa ya, ketika masuk ayat-ayat suci dibacakan, terus ada adegan di sana, itu termasuk salah satu adegan favorit, sama yang bertiga kur cewek cowok berpasangan gitu kan. Nah itu, tapi rata-rata sebenarnya adegannya menarik gitu. Oke, kalau gitu yang terakhir mungkin dari kami, kira-kira kalau tadi mengenai pertunjukan, kalau sekarang mungkin pesan untuk teater satunya bagaimana nih? Kalau mau ngasih pesan kayaknya menggurui gitu ya. Tetapi apapun lah untuk teater satu. yang membuat aku senang, maksudnya senang itu yang tadi aku bilang. Teater satu tetap bertumbuh dengan memberikan penawaran-penawaran yang tidak berhenti pada satu gaya atau satu bentuk pengucapan. Ini menurutku agak berbeda dari konsep-konsep pertunjukan sebelumnya dari teater satu. Jadi membawa kesegaran sendiri gitu. Walaupun sempat bertanya-tanya, ini mau kemana gitu. Cuman tetap sangat bisa dinikmati gitu. Begitu sih. Oke gitu, terima Dan kasih. ya selamat buat teater satu KIS dan teman-teman. Ya adik-adik. Gimana nih kira-kira kesannya setelah menonton pertunjukan Semalam Masa Silam Mengunjungiku dari teater satu? Kesan yang saya dapatkan, ini secara umum aja ya. Pertama, senang, bahagia, tapi secara personal lumayan keserang kalau saya. Sebenarnya pertunjukan dengan tema seperti ini yang yang membuat penontonnya bukan cuma terhibur, tapi juga kayak digiring dan diarahkan untuk melihat ke diri sendiri lebih dalam gitu. Jadi kan banyak dibilang tentang bagaimana kenangan kita bisa pilih apakah mau dibuang atau yang mana yang mau disimpan gitu. Itu sih, jadi lebih banyak ke dalamnya. Ya, ke dalamnya ya. Kalau Kaya sendiri gimana? Kalau aku jujur sih ini karena beberapa kali nonton pertunjukannya teater satu ya gitu. Ini setelah kelar tuh bingung perasaannya, kayak saking indah tapi nyesek gitu. Jadi kayak sepanjang nonton tuh bener-bener
mata tuh dimanjakan tapi hati ditusuk-tusuk gitu. Seperti gitu. Kayak terkocok-kocok dan kata-kata itu juga terngiang-ngiang ya gitu, bahwa semua katanya tuh punya makna. Dan semua aktornya kuat, jadi bener-bener aktornya kuat, semuanya bagus, artistiknya kuat banget, dan penyutradaraan Mas Is ya emang Dan di sini penyutradaraan Kais itu memang luar biasa banget, sangat menonjol sekali. sangat menonjol. Dan didukung sama kekuatan aktor. Iya. heeh. Terus kita kan setiap orang kayak punya kenangan manis dan kenangan pahit ya. Jadi tadi ketika menonton tuh kayak terkuak semua kenangan. Jadinya ada bahagia, ada sedih, ada banyak aja komplit jadinya kita gitu. Kayak sesimpel misalnya dia bilang kalau kita pergi gitu kan, meninggalkan itu apa gitu kan. Terus kalau misalkan dia belum capai dia mundur, tapi kita juga menggapai sesuatu, jadi mendekati tapi nggak mundur gitu. Itu sederhana aja tapi benar-benar ya memang itu yang manusiawi ya. Dan di luar kesan tentang pertunjukannya, di situ kalau buat saya jelas terlihat bagaimana keseriusan dari Teater Satu Lampung ini dalam hal riset ya. Betul. Dan dengan banyaknya hal yang bisa kita dengar dan kita bisa lihat, di situ juga kita tahu ternyata tingkat intelektualitas dalam seni teater yang udah disajikan oleh Teater Satu Lampung ini memang sudah dalam dan banyak itu referensinya kayaknya. Iya. Oke, kalau aku boleh tanya, kira-kira part yang paling favorit dan paling membekas sampai sekarang menurut kakak-kakaknya ini yang mana nih kira-kira? Sulit Bentar ya, ya, kan banyak banyak, banget. banyak. kayak banyak part favorit gitu dari tadi tuh. Tadi bagian siapa ya? Pokoknya ini quotes yang paling saya ingat, bahwa iya yang tadi saya bilang, kenangan itu kita bisa milih mana yang mau kita buang dan mana yang mau kita pelihara. Karena itu berkaitan dengan yang ngetren saat ini ya, tentang mental health gitu, bagaimana orang bisa memelihara kenangan dan membuang mana yang bikin mereka sehat gitu. Tapi udah bagian siapa saya lupa sih tadi. Kalau nggak salah bagian Baisa bukan ya? Yang di depan ya, yang bagian Baisa. Ya pokoknya yang giliran yang berdua aja. Yang berdua pertama kan Gandhi sama Desi. Terus Laras sama yang terus Baisa sama satu lagi lupa namanya. Iya. Kalau kakaknya? Kalau aku banyak part ya. Misalnya yang pertama tuh bahkan saat dia menyuruh Karel tutup jendelanya gitu kan, karena begitu jendela masa lalu tuh dibuka lagi, kayak serangan itu datang lagi gitu kan ya, gitu. Tiba-tiba bagian aktor keluar sebagai manusia juga menarik sih gitu ya. Jadi tiba-tiba itu Kadang kaget dramatis, gitu ya. kadang dihancurkan Kita juga sebagai kaget. diri mereka sendiri Iya, gitu. dihancurkan gitu. Oh, yang berdua tuh yang tentang pohon. Aduh, itu Oh, juga. bagian gogo itu juga ya menarik ya itu. Dia jadi gogo kayak sendiri. kalian lu pergi kemana? Ya, emang pergi, emang kita pernah datang. Iya juga. Iya. anjir. Kayak ya menimbulkan menjadi banyak pertanyaan sih gitu. Emang kita mau pergi kemana? Emang kita pernah datang? Emang kita pernah ini gitu. Kayak, oh, iya juga ya gitu. Kayak ya jadi menimbulkan banyak pertanyaan juga buat diri kita sendiri. Iya, Kita tuh betul. udah pergi kemana sih? Terus kita datang kemana gitu? Mau kemana? Iya. Gitu. Jadi kita dibangun kembali, terus dihancurkan lagi, dibangun lagi, harapannya dihancurkan lagi gitu ya. Padahal saya kayak tokoh-tokoh perempuannya ya gitu ya, juga kayak ngerasa kamu memberi harapan gitu, memberi rindu, tapi tidak menarik aku gitu kan, nggak menjanjikan gitu. Jadi kayak itu ya memang semua perempuan merasakan begitu, Tadi laki-laki perlu, juga begitu gitu bisa. Banyak part sih yang memang sangat ini ya. Kalau gitu ini mungkin pertanyaan terakhir gitu untuk kakak-kakaknya. Kalau tadi tentang pertunjukan, kalau sekarang mungkin untuk teater satu, kira-kira apa yang ingin disampaikan gitu, pesan nggak atau apakah? Untuk Teater Satu Lampung, terima kasih sudah membuat sebuah karya yang indah. Terima kasih sudah membuat karya yang menginspirasi. Dan sampai saat ini kebesaran nama Teater Satu Lampung bukan pudar, terimalah makin kuat. Kalau buat saya, mata saya. Kalau saya juga terima kasih banyak untuk teman-teman Teater Satu Lampung, Mas Is dan semua teman-teman yang ada di situ, sudah memberikan sebuah pertunjukan yang membuat sesak gitu ya dan mengingatkan kita lagi bahwa
perasaan-perasaan yang mungkin sebaiknya kita pilih mana yang mau kita tinggalkan, mana yang mau ini. Itu buat saya jarang lagi menemukan pertunjukan-pertunjukan yang memang kena di hati gitu ya sekarang. Ini tuh nggak nyampe beberapa jam gitu tapi sudah gitu ya. Jadi benar-benar saya berharap benar-benar Teater Satu Lampung memang semakin konsisten seperti ini gitu ya kan, tetap konsisten gitu loh. Dan dari dulu sampai sekarang memang kelihatan gitu loh hasil risetnya, hasil apanya itu terlihat dari pertunjukannya gitu. Keseriusan semuanya gitu, semua pihak kayak gitu. Jadi itu sebuah harapan dan contoh yang sangat baik buat generasi kita juga, generasi bahkan yang adik-adik yang lain juga, dan mengingatkan juga generasi yang lebih tua juga ya agar kayak tidak boleh cepat puas gitu loh. Jadi ini pertunjukan seperti ini yang kita harapkan ke depan. Tapi kalau menurut saya agak-agak adil ya, belum nyampe 1 jam kita udah diwawancara, setelah hati kita terkoyak itu Pisces gitu. Iya. Harusnya Masih ada gelagapan. harusnya ada 2-3 hari untuk menyusunnya kembali. Oh, kita dapat ini gitu. Mas Reza, setelah menonton semalam Masa Silam itu dari Teater Satu Lampung, kira-kira bagaimana? Pokoknya demi rasa sakit, cinta, patah, dan demi rasa-rasa yang lain, pertunjukan ini memukau, pertunjukan yang sangat emosional, mengagumkan, puitik, tapi juga berani memecahkan suasana dengan mematahkan semua kepuitisan yang ada di pertunjukan ini at the same time. Jadi buat saya sangat senang banget, bahagia sih, lebih kerasa bahagia ya menonton pertunjukan ini. Energinya luar biasa, pokoknya membahagiakan. Pertunjukannya luar biasa. Salut buat teman-teman di Teater Satu Lampung, buat Kais sebagai sutradara dan semua penampil yang luar biasa, permainannya, energinya, dedikasinya, semuanya luar biasa sih. Aku sangat menikmati pertunjukan ini. Sama-sama. Mas Reza, kalau boleh tahu satu adegan atau satu kata-kata yang paling favorit dan masih membekas sampai sekarang? Sampai sekarang adalah demi semua rasa sakit dan seterusnya. Itu kecewa demi semua rasa sakit, kecewa dan seterusnya. Itu buat saya luar biasa, sangat amat powerful kalimatnya. Oke, Mas Reza, mungkin yang terakhir ini pertanyaan dari kita. Kalau tadi tentang pertunjukan, mungkin sekarang untuk Teater Satu, Ya. gimana nih? Ini jujur saya kedua kali menonton pertunjukan Teater Satu Lampung. Waktu itu pertama kali saya menonton pertunjukannya di kalau nggak salah Taman Ismail Marzuki. Bukan, waktu itu Ute dan kawan-kawan yang main, Kais juga. Oh, di Festival Teater. Saya nonton pertama kali tuh. Habis itu ini yang ketiga setelah yang resital tentunya ya, dari Kais, dari kelas actingnya Kais saya nonton. Terus ini yang ketiga kali saya nonton yang benar-benar produksinya Teater Satu Lampung. Luar biasa sih, produksinya selalu variatif. Kemudian kalau yang 2 kali saya tonton selalu ada payung di 2 kali. Payung menjadi satu simbol yang sangat menarik gitu ya. Di sini juga ada payung gitu di beberapa part gitu. Menarik banget sih. Saya berharap Teater Satu Lampung mudah-mudahan terus bisa produktif, melahirkan karya-karya pertunjukan yang luar biasa. Terima kasih Mas Reza. Thank you loh, banyak. dan senang hati.